warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di mata kuliah Pengantar Administrasi Pemerintahan. Pada pertemuan kali ini, topik yang akan kita bahas adalah mengenai pengawasan dan akuntabilitas. Bersama saya, Ufa Anita Afrilia, dosen Program Studi Administrasi Pemerintahan Universitas Padjadjaran. Nah, kalian ada yang tahu nggak nih apa sih pengawasan dan akuntabilitas itu? Yuk kita bahas pengertian pengawasan menurut para ahli. Yang pertama menurut George R. Terry. Menurut Terry, pengawasan adalah suatu proses yang melibatkan memeriksa, membandingkan, dan mengoreksi kinerja pekerjaan agar sesuai dengan rencana. Lalu menurut Henry Fayol menyebutkan bahwa pengawasan adalah fungsi manajemen yang memastikan bahwa segala sesuatu berjalan dengan sesuai dengan rencana. Ia juga menyatakan bahwa pengawasan melibatkan pemeriksaan apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana atau tidak, dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Nah, tadi itu pengertian pengawasan menurut para ahli. Kalau secara umum, pengawasan adalah proses mengontrol, memantau, dan mengevaluasi kegiatan aktivitas pemerintahan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan standar yang ditetapkan. Adapun tujuan dari pengawasan, yaitu untuk menghindari kemungkinan adanya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran atau budgeting, ataupun proses atau prosedur dan kewenangan atau authority. Lalu adapun tujuan pengawasan secara khusus yaitu menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan perintah. Lalu melaksanakan koordinasi kegiatan, mencegah pemborosan dan penyelewengan, menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan, membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi pemerintah. Ada beberapa manfaat pengawasan, di antaranya 1. Menentukan tujuan dan cara mencapai atau planning. 2. Struktur organisasi dan aktivitas atau organizing. 3. Memotivasi atau mengarahkan anggota atau actuating. Nah, teman-teman, terdapat 14 asas di dalam pengawasan. Yang pertama, asas tercapainya tujuan, yang ditujukan ke arah tercapainya tujuan yaitu dengan mengadakan perbaikan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan atau deviasi perencanaan. Yang kedua, itu asas efisiensi, yaitu menghindari deviasi dari perencanaan sehingga tidak menimbulkan hal-hal lain di luar dugaan. Yang ketiga, itu asas tanggung jawab. Asas ini dapat dilaksanakan apabila pelaksana bertanggung jawab penuh terhadap pelaksana perencanaan. Yang keempat itu adalah asas pengawasan terhadap masa depan. Maksud dari asas ini adalah pencegahan penyimpangan perencanaan yang akan terjadi baik di waktu sekarang maupun di masa yang akan datang. Yang kelima, itu asas langsung adalah mengusahakan agar pelaksana juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan. 6 adalah asas refleksi. Asas refleksi perencanaan, bahwa harus mencerminkan karakter dan susunan perencanaan. Yang ketujuh adalah asas penyesuaian dengan organisasi, bahwa pengawasan dilakukan sesuai dengan struktur organisasi dan kewenangan masing-masing. Lalu ada pun yang kedelapan. Kedelapan mana nih? 8. Asas individual, bahwa pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan standar yang tepat yang akan digunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan. Yang kesembilan adalah asas standar, bahwa pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan standar yang tepat. Yang ke-10 adalah asas pengawasan terhadap strategis, bahwa pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan adanya perhatian yang ditujukan terhadap faktor-faktor yang strategis. Yang ke-11 ada asas kekecualian, bahwa efisiensi dalam pengawasan membutuhkan perhatian yang ditujukan terhadap faktor-faktor pengecualian,
faktor kecualian yang dapat terjadi dalam keadaan tertentu ketika situasi berubah atau tidak sama. Yang ke-12 adalah asas pengendalian fleksibel, bahwa pengawasan harus untuk menghindarkan kegagalan pelaksanaan perencanaan. Yang ke-13 itu asas peninjauan kembali, bahwa pengawasan harus selalu ditinjau agar sistem yang digunakan berguna untuk mencapai tujuan. Yang ke-14 adalah asas tindakan, yang bahwa pengawasan dapat dilakukan apabila ada ukuran-ukuran untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan rencana, organisasi, dan pelaksanaan. Oke, lanjut teman-teman. Kita sekarang membahas pengertian akuntabilitas menurut para ahli. Menurut Mark Bovens mengatakan bahwa akuntabilitas mencakup kewajiban memberikan pertanggungjawaban dan akibat dari tindakan atau keputusan, termasuk kemungkinan sanksi atau respon yang diterima. Lalu menurut Anthony J. Hopwood berbicara bahwa menekankan bahwa akuntabilitas ini melibatkan pemahaman dan penerimaan konsekuensi tindakan dan keputusan, dan bahwa ini merupakan elemen penting dalam tata kelola organisasi. Nah, setelah teman-teman mendengar pengertian menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pemerintah dalam menjalankan tugasnya dan mewujudkan transparansi, keberhasilan, dan tanggung jawab kepada masyarakat. Lalu apa sih tujuan dari akuntabilitas? Apa ya tujuannya ya teman-teman? Nah, tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian tujuan penerapan akuntabilitas adalah meningkatkan kinerja melalui tugas-tugas yang dibebankan kepada pengurus dan pengawas dengan memperhatikan nilai dan prinsip dalam rangka peningkatan nilai dan kualitas kegiatan pelayanan kepada anggota dan masyarakat. Selanjutnya teman-teman, manfaat dari akuntabilitas itu sendiri merupakan menilai kinerja pengawas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam mengawasi jalannya kegiatan dan tata kehidupan sesuai dengan jati diri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, di sini menurut Jabra dan Divoade, ada akuntabilitas dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama itu adalah akuntabilitas administratif, bahwa dalam rangka pertanggungjawaban organisasi diperlukan pertanggungjawaban yang dimulai dari pusat ke unit-unit di bawahnya. Nah, lalu ada akuntabilitas legal yang dimana setiap tindakan administrasi dari aparat pemerintahan itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan legislatif atau di depan mahkamah. Lalu ada akuntabilitas politik yang dimana para aparat dalam menjalankan tugas-tugas dan kewajibannya itu harus mengakui adanya kewenangan pemegang kekuasaan politik untuk mengatur, menetapkan prioritas dan pendistribusian sumber-sumber dan menjamin adanya kepatuhan pelaksanaan perintah-perintahnya dan tanggung jawab administrasi dan harus diterima oleh pejabat politik. Lalu akuntabilitas profesional yang dimana para aparat profesional berharap dapat memperoleh kebebasan yang lebih besar dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan dalam menetapkan kepentingan publik. Dan mereka itu berharap pula adanya masukan-masukan yang baik demi keperbaikan. Lalu ada akuntabilitas moral yang dimana pemerintah dituntut untuk mempertanggungjawabkan secara moral atas tindakan-tindakannya. Kalian tahu tidak prinsip-prinsip pengawasan dan akuntabilitas dalam administrasi pemerintahan? Jika tidak tahu, maka saya akan beritahu. Yang pertama adalah transparansi. Apa sih transparansi itu? Nah, transparansi itu adalah memberikan informasi publik yang jelas dan mudah diakses. Kemudian ada akuntabilitas. Akuntabilitas adalah menegakkan pertanggungjawaban dan kewajiban yang ditetapkan. Yang ketiga atau yang terakhir ada partisipasi publik, yang dimana partisipasi publik yaitu melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan. Nah, kita sekarang lanjut ke bagian tantangan nih teman-teman. Tantangan dalam melaksanakan pengawasan dan akuntabilitas, yaitu ada 2. Yang pertama, kurangnya sumber daya, keterbatasan anggaran, dan tenaga kerja yang mempengaruhi kemampuan pelaksanaan pengawasan. Yang kedua,
ada korupsi dan nepotisme. Tingginya tingkat korupsi dan intervensi politik menjadi tantangan dalam menjaga akuntabilitas. Kita tadi sudah membahas tentang tantangan nih teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang upaya peningkatan pengawasan dan akuntabilitas dalam administrasi pemerintahan nih. Terdapat 3 upaya yang bisa dilakukan ya. Yang pertama itu peningkatan kualitas audit, yang dimana melakukan audit secara teratur dengan standar profesional yang tinggi. Lalu penerapan teknologi, memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat dan meningkatkan efisiensi pengawasan. Lalu peningkatan kesadaran publik, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengawasan dan akuntabilitas. Berbeda dengan pengawasan, akuntabilitas hanya memiliki 5 asas. Apa aja ya kira-kira asasnya? Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Dalam aspek ini, hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu atau kelompok dalam institusi dengan negara dan masyarakat. Lalu, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Dalam aspek ini, keberadaan prinsip akuntabilitas mengharapkan hasil dengan berupa perilaku aparat yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Lalu akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan yang dimaksud dalam aspek ini adalah laporan kinerja. Lalu tentang akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas merupakan kewajiban. Dalam sebuah kewajiban akan menunjukkan adanya tanggung jawab dan tanggung jawab tersebut menghasilkan sebuah konsekuensi. Lalu akuntabilitas memperbaiki kinerja. Dalam aspek ini, tujuan utama akuntabilitas adalah memperbaiki kinerja individu atau kelompok dalam suatu instansi. Setelah kita membahas pengawasan dan akuntabilitas, kira-kira apa ya teman-teman hubungan antara pengawasan dan akuntabilitas itu? Jadi, pengawasan dan akuntabilitas memiliki hubungan yang erat dalam administrasi pemerintahan. Pengawasan merupakan mekanisme yang memastikan bahwa kegiatan pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, pengawasan yang efektif akan memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Sementara akuntabilitas yang baik akan memperkuat proses pengawasan dengan memastikan transparansi dan pertanggungjawaban dalam setiap keputusan dan tindakan pemerintahan berjalan dengan baik. Nah, teman-teman, berdasarkan hasil pemaparan materi yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh saya, dapat disimpulkan pengawasan dan akuntabilitas itu merupakan fondasi kuat dalam administrasi pemerintahan yang baik. Diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk merawat integritas dan kualitas pelayanan publik. Melalui peningkatan transparansi, partisipasi publik, dan penerapan teknologi, pengawasan dan akuntabilitas bisa ditingkatkan, serta menjadikan pemerintahan yang lebih efisien dan responsif. Nah, kita sudah berada di akhir sesi pembelajaran. Gimana menurut teman-teman materinya nih? Seru nggak? Pastinya seru ya teman-teman. Saya harap teman-teman dapat memahami materi yang telah disampaikan. Izinkan penutup ini saya menggunakan pantun. Nonton TV duduk di sofa, beli buah sambil mengantri. Kenalin saya Ibu Ufa, saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.